Selamat datang di hari ke-15 dari perjalanan program transformasi saya, si kurus menuju berotot. Dan jangan lupa pantau terus channel ini karena setiap harinya progres dari transformasi saya bakal diupdate di channel ini. Oke, hanya di channel ini. Ya, semoga dengan hadirnya konten perjalanan transformasi si kurus menjadi berotot ini ada teman-teman yang terinspirasi dan termotivasi dengan kehadiran saya di sini, oke? Jadi bagi orang-orang kurus atau sobat-sobat yang sedang melakukan transformasi badannya, entah yang sedang menaikkan berat badan, entah yang gemuk sedang menurunkan berat badan, kalian tidak sendirian. Ada saya di sini. Dan ketika saya pun membaca kolom komentar, saya sangat senang dan terharu, ternyata banyak yang terinspirasi dan termotivasi. Lalu tidak sedikit juga yang menyemangati saya karena ternyata tidak sendirian gitu intinya ya. Intinya tetap semangat terus melawan keterbatasan karena saya di sini pun melakukan program transformasinya melawan keterbatasan teman-teman. Saya budget murah meriah, pola makan mengandalkan tahu, tempe, telur. Kalau ada budget lebih, kita pakai daging ayam atau daging sapi. Tidak menggunakan suplementasi, teman-teman. Bukan berarti jelek suplemen, karena budgetnya yang sangat mahal. Daripada uangnya dipakai buat beli suplementasi, lebih baik kita pakai buat member gym atau mengupgrade pola makan kita. Nah, gitu teman-teman. Jadi, jangan sampai tertanam di mindset kita bahwasanya kalau gak pakai suplemen, gak bakal berotot. Waduh. Kacau itu teman-teman. Jangan seperti itu ya. Intinya, gym itu bukan tentang suplementasi, bukan tentang suntik-suntik kimia atau steroid dan yang lain-lain. Gym itu adalah tentang keilmuan, seberapa banyak, seberapa besar kita memahami keilmuannya, dan konsistensi, disiplin, semangat. Itu teman-teman. Kalau kita sudah menguasai keilmuannya, maka keilmuan itulah yang bakal menentukan cepat atau lambatnya progres pertumbuhan otot kita. Percaya deh teman-teman. Karena kalau kita mempunyai suplementasi, misalkan teman-teman menggunakan suplementasi, atau teman-teman menggunakan mohon maaf nih ya, ini bukan menyarankan, hanya menganalogikan. Teman-teman menggunakan injek atau suntikan karena melihat orang-orang yang tanding di Olimpia itu mereka bisa badan sebesar itu karena disuntik. Kalau misalkan teman-teman tidak mempunyai keilmuannya, teman-teman tidak bakal besar seperti mereka. Tidak bakal ada terjadinya transformasi di tubuh teman-teman. Kenapa? Banyak kok teman-teman di luaran sana yang sudah all in banyak, suplementasinya pakai, disuntik juga iya, tapi badannya gitu-gitu aja teman-teman. Banyak di gym-gym saya temui. Kenapa? Jawabannya karena mereka tidak mempunyai keilmuannya, tidak mempelajari keilmuannya, tidak mau belajar. Fitness itu kita harus, dunia gym itu intinya kalau otot kita mau berkembang lebih besar, kita harus banyak-banyak mempelajari keilmuannya. Toh kita juga dengan secara natural dan yang lain-lain masih bisa besar dan yang lain-lain. Intinya belajar keilmuannya. Kita kalau misalnya tidak ada terjadi progres di dalam perjalanan transformasi kita, jangan dikit-dikit karena gua gak pakai suplemen, karena gua gak disuntik. Jangan gitu teman-teman. Tapi coba deh pelajari apa kesalahannya. Bisa jadi mungkin pola makan teman-teman belum benar, masih ngawur pola makannya. Terus bisa jadi mungkin dari asupan mineral teman-teman tidak menghidrasi tubuhnya. Minumnya masih bolong-bolong, mungkin hanya 2 gelas, 3 gelas dalam satu hari. Nah sedangkan kan otot 70% kadar air teman-teman. Air mineral itu sangat berperan penting terhadap pertumbuhan massa otot juga. Terus bisa juga mungkin dari segi proteinnya tidak tercukupi, terus karbohidratnya, terus dari pola istirahatnya, terus dari program latihan teman-teman yang dijalani sampai saat ini. Bisa jadi mungkin kalau misalkan pola makan, bang saya pola makan sudah bagus, pola makan sudah bagus, tapi mungkin bisa jadi pola istirahat belum bagus. Kalau misalkan pola istirahat saya bagus, tidur di bawah jam 10, pola makan juga bagus, sehari 3 kali, makan dada ayam, pakai suplemen dan yang lain-lain. Nah bisa jadi dari program latihan teman-teman. Mungkin program latihannya masih acak-acakan, ngawur, karena di dalam program latihan itu teman-teman banyak yang harus dipelajari. Seperti contohnya
gerakannya, form latihan, apakah teman-teman cuman ngangkat-ngangkat berat gak jelas, tapi tidak terkena kepada otot yang ditujunya, terus repetisinya, mungkin bisa jadi repetisinya teman-teman belum jelas. Jadi kita tuh banyak yang harus dipelajari teman-teman. Terus mungkin set latihannya harus berapa kali itu. Jadi teman-teman banyak yang harus dipelajari di dalam dunia gym ini. Jangan dikit-dikit, karena gua gak pakai suplemen gak mungkin lah kita bisa berotot. Gua gak pakai steroid gak mungkin bisa berotot. Aduh, itu pemikiran yang mengkerdilkan teman-teman ya. Jangan seperti itu. Saya ini di sini coba lihat teman-teman. Dari perjalanan hari pertama, saya tidak menggunakan suplementasi karena memang budgetnya tidak mampu untuk membeli suplementasi. Apakah saya ada perubahan? Coba deh cross check. Lihat lagi bagaimana di hari perjalanan hari pertama saya. Transformasi saya sangat kurus, krempeng, dan yang lain-lain. Tapi saya jalani hari demi harinya dengan penuh kesemangatan, konsistensi, disiplin. Gitu teman-teman. Ya, jadi intinya jangan patah semangat, jangan menyerah. Intinya gaskeun teman-teman. Pelajari keilmuannya, belajar mempelajari tentang pola makan, apa itu fungsi karbohidrat, fungsi dari protein, fungsi dari air mineral, terus istirahatnya, terus program latihannya, kan ada bro split, ada push pull leg, terus dari segi repetisi, itu harus dipelajari. Dan setelah dipelajari, kan itu namanya teori ya. Nah teman-teman harus mempraktekkan, banyak kan yang memberi berbagai macam teori. Ada yang hypertrophy, ada yang misalkan terjadinya pertumbuhan otot itu harus dari 1 sampai 12, 15. Ada yang banyak intinya teori-teori itu. Nah, teori-teori itu ketika teman-teman pelajari semuanya, aplikasikan di dalam latihan teman-teman. Teori fitness, teori dunia gym manakah yang cocok pada otot teman-teman semuanya. Gitu teman-teman ya. Jadi jam terbang berbicara. Jadi intinya jangan mau jadi ketika teman-teman merasakan kegagalan, kok progres saya stuck di sini-sini aja, otot tidak grow, malahan kalah sama orang-orang di luaran sana yang baru mulai, badannya udah melampaui saya. Nah, jangan gitu teman-teman. Jadi jangan pas ketika merasakan stuck pada progres teman-teman semuanya, jangan gara-gara suplemennya kurang kali. Gue gak pakai steroid soalnya dia mah pakai. Enggak teman-teman, bisa jadi keilmuan teman-temannya salah memahami, belum banyak menguasai keilmuannya. Bisa jadi orang yang progresnya lebih cepat daripada teman-teman, dia keilmuannya lebih banyak, lebih paham dibanding teman-teman. Intinya ketika gagal atau ketika stuck, merasakan stuck, nah di sana introspeksi diri. Mungkin bisa jadi program latihan gua kurang, bisa jadi istirahat gua kurang, bisa jadi pola makan gua kurang. Tuh, gitu teman-teman. Karena ya terkadang protein juga ya cocok-cocokan teman-teman. Kalau kita pakai suplemen terkadang ada brand-brand tertentu, brand-brand suplemen itu ada yang cocok, ada yang tidak terhadap diri kita. Intinya tetap semangat, konsistensi melawan keterbatasan. 2025 sudah berotot. Saya tunggu progres teman-teman. Sampai ketemu di 2025, oke?